pas polisi dobrak, polisi terkaget-kaget dan tercengang ketika melihat ada seorang pria yang berdiri itu udah berlumuran darah dari ujung kepala sampai kaki. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes, yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Dan di video aku sebelumnya, aku kan pernah nih ngebahas mengenai salah satu kasus kriminal di mana ditemukannya kepala di dalam freezer. Nah, kasus kali ini itu 11-12 sama kasus yang sebelumnya, di mana kasus yang kali ini tuh bedanya adalah ada seseorang yang membuat hidangan sebuah sup gitu ya kan. Namun topping atau bahan utamanya adalah kepala manusia. Jadi bukan dari kepala ikan atau mungkin daging ayam atau daging sapi, melainkan kepala manusia. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjut, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Jadi kejadian ini nih menurut aku nih kejadian yang cukup baru-baru aja karena baru terjadi di bulan Maret lalu dan terjadi di Kazakhstan. Dan korbannya sendiri yakni korban seorang wanita cantik yang pada saat itu usianya 19 tahun dan bernama Aizan Edilova. Aizan sendiri merupakan mahasiswa di Universitas Sinbad Academy of Design di kota Almaty dan pada saat itu ia mengambil jurusan fashion design. Nah, selain dirinya ini udah disibukin sama tugas-tugas kuliah, kegiatan-kegiatan yang ada di kuliah, dirinya ini sambil nyambi, yakni bekerja part-time di salah satu salon kecantikan. Ya hitung-hitung kayak buat nambah-nambah uang jajan kuliah, terus juga untuk nambah-nambah untuk apa ya, bayar kuliah dan sebagainya. Nah, dirinya ini itu tuh kayak udah definisi cewek goals banget gak sih? Kayak dia nih udah cantik, terus pintar dan pekerja keras. Kenapa bisa dikatakan pekerja keras? Ya bayangin ya, dia udah kuliah tuh, tugas-tugas udah numpuk banget, udah pasti banyak kegiatan-kegiatan yang ada di kuliah ya kan, tapi dia masih usaha buat kerja untuk part time di salon kecantikan. Dan ternyata selain kerja part time, dia nih mempunyai bisnis yakni online shop, yang dimana itu dia nih kayak membuka usaha yang di dalamnya itu menjual kayak baju-baju dan juga aksesoris yang emang itu dari buatannya sendiri. Kayak emang tipe-tipe cewek yang ghost banget gak sih? Kadang kan kalau misalnya nih kita nih kayak udah banget jadwalnya tuh padat banget ya kan, kayak udah mikirin tugas-tugas sekolah, udah mikirin kuliah dan sebagainya, juga bersamaan mikirin kerjaan dan lain-lainnya. Jadi kan padat gitu, kayak gak mikirin gitu loh buat mikirin pasangan, buat nyari pasangan, atau mikirin me time buat sama pacar dan sebagainya. Ya rata-rata sih atau kebanyakan gitu ya kan. Cuman si Aizan ini kayak masih bisa gitu loh, dia masih bisa manage waktunya buat kayak me time sama pacar, dan dia juga punya pacar. Jadi kayak emang waktunya tuh bener-bener dibagi banget, mana buat kerjaan, mana buat kuliah, mana buat pacar, itu bisa dia bagi dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, pada tanggal 19 Maret kemarin, si Aizan ini itu kayak ngambarin pacarnya gitu loh, bilang cerita kalau misalnya dirinya ini ingin ketemu sama seseorang. Cuman emang dirinya nih nggak ngasih tahu ke pacarnya kayak orang itu siapa, terus dari mana itu nggak ngasih tahu. Nah, si pacarnya Aizan ini cuman tahu kalau misalnya Aizan ini ingin bertemu seseorang baru yang ia kenal di media sosial untuk keperluan bisnis, jadi untuk keperluan online shopnya dia. Udahnya itu kan Aizan kan baru kerja dari part time itu kan, akhirnya dia udah selesai kerja, akhirnya dia lah pergi tuh untuk menemui rekan bisnisnya. Nah, pacarnya Aizan ini itu tuh kayak biasanya tuh kayak selalu dikabari sama Aizan, itu masih kontak-kontakan gitu loh, meskipun nggak ketemu pasti kontak-kontakan kayak lewat SMS, lewat telepon dan sebagainya. Cuman pas itu pacarnya ini resah, bingung gitu loh, kok tumben-tumbennya Aizan ini di chat berkali-kali itu nggak bales, terus di telepon, dicoba di telepon ini nggak angkat sama sekali. Cuman pacarnya pada saat itu berusaha positive thinking ya kan, mungkin kayak mikirnya oh mungkin Aizan ini HP-nya baterainya lowbat, terus dia nih nyampe rumah udah capek, udah tepar ya kan, ya udahlah nunggu aja besok kabar darinya. Lalu keesokan harinya ya, ini tanggal 20 Maret, si pacarnya ini nyoba lagi lah nge SMS Aizan, juga nge-call Aizan, tapi sama aja nihil, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya panik dong, mulai curiga, mulai perasa netting.
yang menggebu-gebu dong. Akhirnya nyobalah itu nelpon keluarganya Aizan ini. Nelpon keluarganya, nanya apa mungkin Aizan ini pulang ke rumah kedua orang tuanya, mungkin kayak Aizan ini sakit atau mungkin lagi kekangen orang tuanya. Tadi telepon kan, tapi pas orang tuanya ngangkat bilang kalau misalnya enggak nih, Aizan nggak pulang ke rumah sama sekali, juga nggak ada SMS, nggak ada call, nggak ada sama sekali. Terus akhirnya si pacarnya Aizan ini menceritakan kronologinya, bilang kalau misalnya terakhir Aizan ini itu menyampaikan misalnya dirinya ini ingin bertemu dengan seseorang untuk melakukan sebuah bisnis, namun habis itu udah gak ada kontak sama sekali. Karena pihak keluarganya Aizan ini mendengar pernyataan dari sang pacarnya Aizan ini kayak gitu, akhirnya panik dong. Akhirnya kakaknya Aizan ini yang bernama Almat Mulikov itu tuh langsung lah bergegas pergi untuk menemui pacarnya Aizan, ya untuk mencari bareng lah gitu, dan juga untuk menuju ke pihak kepolisian. Namun sesampainya di kantor polisi ya kan udah membuat pernyataan, cuman pada saat itu pihak kepolisian tuh kayak istilahnya nggak ngereken sama sekali gitu loh pernyataan yang dikatakan oleh kakak Aizan dan juga pacarnya. Karena emang pada saat itu pihak kepolisian tuh pada riweh soal yang bersamaan dengan itu juga ada demo yang ada di sana. Jadi kayak para aparatnya ini ikut turun tangan semua ke lapangan, jadi pada nggak fokus sama sekali gitu loh sama kasus-kasus yang lainnya. Dan juga di kakaknya Aizan ini udah kayak nge-spill gitu kan kronologi hilangnya Aizan ini, cuman pihak kepolisian ini belum mau gitu loh menetapkan kehilangannya si Aizan, karena menurut pihak kepolisian itu tuh belum hilang selama 2 kali 24 jam, karena kan emang baru hilangnya itu tanggal 19 ya, jadi kan belum 2 kali 24 jam. Pada saat itu polisi ini kayak berusaha apa ya, ngeyakinin keluarga Aizan gitu loh buat gak panik dulu, buat gak parno dulu, kayak bilang, intinya tuh bilangnya udah nanti pasti anak lu pasti balik gitu, tunggu aja, mungkin lagi jalan-jalan, lagi have fun, mungkin ada kegiatan atau urusan lain yang nggak bisa diganggu. Polisi pada saat itu berusaha mengentengkan atau meremehkan. Nah karena merasa nggak terima gitu ya kan, kayak apa ya, Aizan hilang, akhirnya udahlah nyari sendiri aja lah tanpa bantuan polisi. Ya udahlah, akhirnya kakaknya Aizan dan juga pacarnya ini itu tuh pertama itu setelah dari kantor polisi, mereka ini memutuskan untuk mencari sendiri ke salon tempat Aizan bekerja. Ya karena kan emang ya terakhir kali Aizan ini bisa dilihat kan karena habis dari kerja part-time-nya yang ada di salon kecantikan tersebut. Nah sesampainya di tempat salon tersebut, itu tuh kebetulan juga ada salah satu rekan kerjanya Aizan ini cerita, nge-spill gitu kalau misalnya pada saat itu emang Aizan tuh pergi dari pulang kerja ini, dan temennya ini ngelihat kalau misalnya Aizan itu menumpangi atau naik taksi online kayak misalnya Bluebird, terus juga Gokar dan sebagainya. Dan emang sebelumnya si Aizan ini sempet izin duluan gitu loh kepada pihak di salon tempat kerjanya dia ini izin untuk pulang duluan karena emang buat ngurus ada suatu bisnis online shopnya dia, makanya dia izin untuk pulang lebih awal. Cuman emang nggak bilang, nggak spill gitu loh dia perginya ketemu sama siapa atau tempatnya di mana, itu dia emang nggak spill sama sekali. Dan karena kebetulan udah tahu gitu ya kak apa brand taksi online yang ditumpangi sama si Aizan ini, akhirnya kakak Aizan ini berusaha untuk menghubungi kantor taksi online ya untuk minta pernyataan mengenai keterangan dari si Aizan ini. Sedangkan itu kedua orang tuanya Aizan ini meminta bantuan lah ke media pers untuk mencari keberadaannya si Aizan. Dan setelah pihak pengurus taksi online berusaha mencari datanya Aizan ini mengenai penumpang dirinya, ternyata emang benar bahwasannya pada tanggal 19 kemarin Aizan ini emang memesan taksi online. Nah pada saat itu tuh bisa lah datanya tuh keluar semua dengan sangat detail, yakni di mana si Aizan ini dijemput di mana, terus menggunakan pembayaran metode apa, terus siapa supir yang menjemput Aizan, dan juga yang paling utama adalah di mana titik Aizan ini berhenti. Dan pada saat itu diketahui titik pemberhentian Aizan ini berada di salah satu apartemen sekitar area Amati. Karena sebelumnya nih pihak orang tuanya kan berusaha gitu ya meminta tolong kepada media pers untuk menyebarluaskan berita kehilangannya si Aizan ini, karena udah menjadi viral ya kan. Akhirnya pihak polisi itu tahu, akhirnya pihak polisi mulailah itu turun tangan untuk menyelidiki, untuk ikut ambil dalih kasus hilangnya si Aizan. Akhirnya pihak kepolisian berusaha untuk menghubungi keluarga Aizan untuk apa? Untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat itu kakaknya langsung spill dong di mana titik Aizan ini terakhir bisa dilihat. Dan pada tanggal 22 Maret 2021 lalu langsunglah bergegas pihak kepolisian menuju apartemen di sekitar Amati tersebut. Udahnya polisi berusaha untuk ngecek rekaman CCTV yang ada di dalam apartemen ya kan. Akhirnya ketemu tuh pada tanggal 19 Maret itu tuh terdapat record rekaman, yakni Aizan dengan seorang pria
yang ingin memasuki lift pada saat itu. Kalau misalnya kalian bisa lihat tuh ya rekordannya, cuman itu tuh emang gak menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh ataupun gelagat-gelagat tindakan kekerasan atau paksaan gitu loh dari Aizan. Kayak emang bener-bener pure mereka masuk berdua ya untuk seperti mungkin melakukan bisnis biasa gitu loh. Cuman anehnya nih pada saat polisi ini berusaha mengecek rekaman CCTV-nya kembali, itu tuh gak ada jejak-jejak atau rekaman rekotan lagi kalau misalnya Aizan ini jam berapa atau kapan Aizan ini keluar dari apartemen atau dari lift tersebut. Kayak dia nih ada nih di rekaman dia datang nih masuk lift kan, tapi gak ada tuh pas dia balik atau keluar dari apartemen tuh gak ada rekaman CCTV-nya sama sekali. Akhirnya para polisi ini berusaha untuk ngecekin list nama-nama para tamu yang ada di dalam apartemen yang tepatnya berada di area lantai tersebut, karena emang pada saat itu kan cuma bisa kayak lihat CCTV-nya tuh berada di lift aja gitu loh, nggak bisa tahu ini di kamar berapa, berhentinya nggak bisa. Udahnya itu akhirnya dicek lah itu tiap-tiap kamar yang ada di lantai emang Aizan ini berhenti ya kan, dicek tuh satu-satu. Pertama kamar 1 oh aman, kamar 2 aman, kamar 3 aman, kamar 4 aman, terus hingga pada titik dimana ada nih salah satu kamar yang itu tuh emang ada tamunya atau emang ada orangnya, cuman emang nggak mau sengaja gitu, nggak mau bukain pintunya, yang membuat polisi ini ngerasa curiga dan aneh gitu loh, karena udah diminta baik-baik untuk dibuka tapi nggak mau. Setelah nggak mendapat respon baik ya kan dari salah satu kamar ini, dari salah satu tamu yang ada di dalam kamar ini, polisi langsung lah itu dobrak pintu kamar apartemennya. Pas polisi dobrak, polisi terkaget-kaget dan tercengang ketika melihat ada seorang pria yang berdiri itu udah berlumuran darah dari ujung kepala sampai kaki, dan pada saat itu dia ingin melakukan tindakan bunuh diri dengan cara ingin gorok lehernya sendiri gitu loh, karena mungkin udah kepergok sama polisi gitu ya kan, udah didobrak gitu pintunya. Ternyata itu merupakan seorang pelaku yang bernama Ruslan. Pada saat itu usianya 26 tahun dan pada saat itu ia merupakan seorang pegawai apoteker. Pada saat itu polisi langsung lah itu gercep bergegas untuk kayak mengamankan si Ruslan ini, yang alhasil udah diamankan, dibawa keluar lah dari kamar apartemen. Langsung polisi yang lainnya bergegas lah itu untuk menggeledah kamar area sekitarnya kamarnya Ruslan, karena emang mencium bau-bau aroma yang gak sedap dan busuk gitu loh. Udahnya itu polisi langsung lah menuju dapurnya si kamarnya Ruslan ini. Pas itu kelihatan tuh di kompor ada sebuah panci yang gede banget ya kan. Pas dibuka terkaget-kaget dong, di dalam panci tersebut berisi sebuah kepala yang emang udah nggak berbentuk banget. Itu kepalanya siapa, itu identitasnya nggak bisa diketahui sama sekali, yang emang lagi direbus tuh kepala. Dan lebih mirisnya lagi, itu tuh bisa-bisanya gitu loh, udah nggak ada giginya tuh, kayak udah diprotoli, dan matanya ini kayak udah dicongkel gitu loh, kayak ngeri banget, enak banget gak sih. Dan gak cuma sampai di situ aja, polisi juga menemukan beberapa kresek hitam besar, dan di dalamnya itu ditemukannya potongan-potongan tubuh manusia. Dan pada saat dicek nih ya, ini yang bikin ngilu lagi nih ya kan, itu kan ada tangan, ada jari-jari itu kan, itu ternyata kuku-kukunya ini udah nggak ada sama sekali, jadi kayak udah dikelupas gitu loh. Ngilu nggak sih, kayak kuku-kuku kayak gini dikelupas gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu polisi ini langsung lah bergegas untuk melakukan otopsi untuk mengetahui gitu loh siapa identitas dari para korban ini. Nah, sedangkan keluarganya si Aizan ini yang mendengar pernyataan tersebut kayak langsung lemes dong, langsung drop ya kan, kayak nggak nyangka gitu loh, kayak mikirnya ya masa sih anaknya gadis Aizan ini yang cantik, yang pinter, yang pekerja keras gini masa iya meninggal dengan cara yang sangat tragis kayak gini gitu loh. Lalu setelah hasil otopsi keluar, ditemukannya 2 DNA yang berbeda, yakni miliknya si Aizan dan juga satunya ini milik orang lain. Dan saat diinterogasi, si Ruslan ini mengaku bahwasannya sebelum membunuh Aizan, dirinya ini sempat memperkosa Aizan, barulah dibunuh dan dimutilasi. Dan beberapa potongan-potongan tubuhnya si Aizan ini emang sengaja dibuang di tempat-tempat yang berbeda yang ada di sekitar kota Amati. Ya buat apa ya, kayak susah gitu loh buat dicari sama pihak kepolisian. Dan mirisnya nih ya, pas ditanyai motif pembunuhan ini nggak ada sama sekali, kayak emang aja pembunuh, kayak dia nih ngelihat si Aizan ini cantik gitu ya kan, terus dia nih kan ya iming-imingnya kan ingin membantu bisnis online-nya si Aizan ini agar meningkat, yang padahal dia ini hanya seorang pegawai apoteker biasa. Cuman pada saat itu
Aizan nih masuk ke dalam perangkapnya si Ruslan ini. Jadi ya udahlah, nggak ada motif sama sekali pembunuhannya itu apa. Dan hingga saat ini kayak kejiwaannya dari si Ruslan ini masih dipantau gitu loh, kayak ini mentalnya ada yang sedikit geser atau mungkin kejiwaannya ada sedikit ganggu gitu ya kan, masih diperiksa. Dan karena kasusnya tergolong baru ya kan, jadi masih diproses gitu loh mengenai pengadilan untuk kasusnya si Ruslan dan juga Aizan ini. Namun pihak dari keluarganya Aizan ini kayak inginlah meminta semoga si Ruslan ini nggak dicap sebagai orang gila gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya dicap orang gila kan pasti kan keputusan pengadilannya tuh beda gitu loh. Karena pihak keluarga ini ingin Ruslan ini dihukum seberat-beratnya. Karena kan kalian tahu sendiri kan, kayak misal di Indonesia sendiri kalau misalnya apa ya, udah dicap gila atau mungkin ada gangguan mental, itu kan pasti kan kayak proses hukumannya itu beda gitu loh sama yang biasa-biasa. Sedangkan keluarganya itu nggak pengen gitu loh dicap gila si Ruslan ini, karena ingin dihukum seberat-beratnya mengenai kasus yang menimpa anaknya. Oke teman-teman, itu tadi salah satu kasus yang bikin ngilu, bikin ngeri buat aku. Dan semoga aja nih ya kan, kasus ini nggak terjadi di tanah air kita Indonesia. Jangan sampai amin, jangan sampai. Dan semoga aja kasus yang tadi itu kayak bener-bener gitu loh, pihak pengadilan menjatuhi hukuman yang emang bener-bener adil banget buat kasus kematiannya si Aizan ini. Dan kalau misalnya pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari kasus yang kali ini, kayak kita boleh nih kenal sama orang di media sosial, cuman kayak harus lebih wanti-wanti gitu kan, harus bisa nilai orang itu kayak gimana, harus lebih hati-hati lah intinya, apalagi kenal di media sosial. Nah buat kalian nih, kalian ingin aku request buat nge-spill kasus-kasus kriminal apalagi kalian, mungkin nih ada berita-berita yang lagi hits, kalian juga bisa dong spill ke aku dengan cara komen di bawah.